Visip Talk. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain, friend? Kita di sini mau sedikit membahas atau berbincang-bincang mengenai perkuliahan kita di Visip UGJ tentunya. Ya, jadi selain itu kita bakal ngebahas enak enggaknya jadi anak Visip, terus masa-masa perkuliahan online daring, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas ke depannya. Ini baru episode pertama loh. Iya betul sekali, apalagi sekarang ceritanya bakal sangat menarik karena sekarang kita bakal membahas perkuliahan di Visip, yaitu secara berkuliah di pandemi. Wah. Kayaknya ini perlu kita kumpas di sini. Betul, Perlu betul, kita bahas bagaimana sih kita menjalankan perkuliahan di era pandemi saat ini. Ya, apalagi kita angkatan COVID ya. Iya. Angkatan COVID kan. Iya betul sekali. Angkatan COVID ya. Ya, angkatan COVID. Ah. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih, friend. Oh iya boleh. Silakan. Soal katanya gimana sih jadi mahasiswa yang produktif di kala era pandemi kayak gini? Oke, menjadi mahasiswa yang produktif. Produktif sendiri itu memiliki definisi adalah kita bisa menciptakan hal-hal baru atau hal-hal unik, ya kan? Nah, kemudian hal produktif ini kita kaitkan dengan masa perkuliahan. Ya. Tentunya ketika kita berkuliah di masa pandemi seperti ini, kita harus bisa menciptakan sesuatu yang baik tentunya. Contohnya seperti kita berkarya. Berkarya harus terus kita jalankan terus, pokoknya lah. Kemudian kita bisalah kita sharing sama teman-teman kampus walaupun di era pandemi kayak gini, itu tidak menutup kemungkinan buat kita buat saling sharing bersama walaupun teman-teman secara kita. virtual Iya, ya. betul sekali. Kita membicarakan bagaimana nih planning kita ke depannya, bagaimana nih planning kita di era pandemi ini, apa yang harus kita ciptakan di era Iya, pandemi iya. seperti ini, seperti itu sebenarnya. Gue mau nanya sebenarnya, Iya, lo boleh. ngerasa ini gak sih kayak kan online terus nih di rumah, Iya. pasti maksudnya di rumah tuh bakal perkuliahan online itu menjadikan karena kan kita waktunya full di rumah. Iya, betul sekali. Itu tuh malah bikin lo makin malas-malesan atau emang memanfaatkan waktu itu? Sebenarnya kalau hal itu tuh tergantung dari diri kita masing-masing sih. Kalau diri saya pribadi, justru di era pandemi saat ini itu bukan menjadi halangan kita untuk bermalas-malasan. Iya. Contohnya kita di era pandemi ini kita harus membuat list of the day. Iya. Artinya kita membuat susunan nih. Jam segini kita harus apa, jam segini kita harus apa. Terkadang kita nih ya, kalau misalnya kita bangun siang sedikit aja tuh, rasanya udah malas Udah banget. mager banget Iya, udah. rasanya. Rasanya kita mau kemana tuh bingung gitu loh. Betul. Nah, maka dari itu inilah fungsi list of the day. Jadi di situ kita bisa mengatur schedule waktu kita, Iya. di mana jam segini kita harus melakukan apa, jam segini kita harus melakukan apa. Nah, di situ sih fungsinya. Balik lagi ke diri masing-masing tentunya hal seperti itu. Faktornya kan karena kenapa kita bisa bangun siang, lo sadar nggak? Ternyata selama ini dari awal-awal pandemi sampai Iya. sekarang karena kita kuliah sekolah pun di rumah, jadi kan bawaannya kayak berasa libur terus nih. Iya. Jadi jam begadang ya begadang, anak-anaknya. Iya, ya. benar Kalau sekali. cewek biasanya begadang plus overthinking. Iya, Tapi kalau overthinking. cowok begadang Cowok paling games nge-game. ya sampai Ngumpul pagi. bareng temen-temen nongkrong lah. Beneran sampai pagi. Jadi mereka kayak tidur tuh di kebalik gitu loh. Jadi Iya. jam siang terang mereka tidur Iya. dan malam malah aktif. Iya, mereka kan aktivitas mereka di malam hari seperti itu ya. Kacau. Kayak kalelawar ya. Kayak kalong kayak gitu ya. Jadi kacau banget kan, Iya, itu sih yang kacau. ngebuat kayaknya zaman sekarang siswa sama mahasiswa tuh kurang bisa produktif ya karena itu. Iya, kan hal seperti Jadi itu kalian tuh mungkin. kurang-kurangin begadang lah ya kalau bisa, jangan sampai begadang jadi hambatan kita untuk gak produktif. Itu Iya. malah waktu kita tuh tahun kemarin kayaknya banyak banget yang kebuang deh. Iya, benar sekali itu. Apalagi tahun kemarin kita intinya kita kaget dengan Iya, kaget banget sih. Jadi kita belum terbiasa dengan adanya era COVID-19 saat ini. Libur tiba-tiba, Iya, tiba-tiba besok, libur kayak, seperti itu. Aduh. Itu emang bikin masyarakat juga menjadi bingung gitu. Iya, iya. Jadi menurut lo tadi tipsnya yang pertama ada bikin list Of the day, terus kemudian ada apa kurang-kurangi begadang. lagi? Terus coba kita sedikit mengupdate CV atau portofolio kita Iya. dengan cara berkarya seperti Iya, yang tadi betul, saya betul. bilang. Dengan kita berkarya, kita upload sesuatu di media sosial yang tentunya sangat bermanfaat atau edukasi untuk orang-orang. Dengan hal demikian kita bisa meningkatkan skill kita juga di Iya. sini. Tentunya hal seperti itu yang harus kita kembangkan Karena saat peran ini. media sosial juga sekarang Iya. sangat berpengaruh sekali Iya, ya, sangat berpengaruh serba sekali. online. Iya. Apalagi Iya. sekarang pedagang-pedagang juga pada lari ke media sosial juga di era COVID seperti ini. Menurut lo bisa nggak sih kita mencari uang di kala pandemi kayak gini? Bisa. Jadi Coba. mencari uang di era COVID-19 ini tentunya itu bukan menjadi halangan buat kita untuk sulit. Aduh, PSBB nih, kita nggak tahu harus kayak gimana. PSBB nih, kita nggak bisa keluar buat cari uang. Nah,
tentu adanya media sosial lah yang membuat Iya. kita menjadi bisa lebih mencari uang lebih banyak lagi. Artinya dengan adanya perkembangan teknologi yang saat ini, tentunya ini sudah bisa menjadi salah satu faktor yang menunjang kita untuk kita bisa mencari uang di media sosial, seperti Oke, melakukan jadi berbagai promosi atau segala macam betul. kayak gitu. Jadi peran media sosial emang Iya, sangat berpengaruh sangat sekali berpengaruh. tentunya. Bisa berarti nggak melalui kayak harus part time di secara Oh, offline gitu kan. enggak. Apalagi kan Sekarang saat- susah banget susah kan. banget, apalagi Sekarang sekarang. lagi meminimalisir para Ada pegawai-pegawai perkumpulan seperti juga ya itu. kan. Jadi bisa lewat media sosial. Iya. Terus caranya bisa kita konsisten sama tips-tips yang lo tadi bilang apa? Niat sih yang pertama emang. Iya, bener, niat dari Kalau udah dari nggak diri niat- sendiri dulu. Kalau hal seperti itu, kalau Iya. dari diri kitanya udah malas, gimana kita mau ngejalaininnya gitu loh. Betul. Contohnya gini lah, kalau kita komitmen sama cewek, otomatis ya udah dari diri kita sendiri berusaha untuk setia. Nggak ada Itu mungkin, iya nggak ada, kesana-kesini, iya nggak ada kesana-kesini. kesana kesini seperti itu sih mungkin. Kok jadi masalah hati, friend? Iya nggak apa-apa kan ini sedikit sharing-sharing aja, maksudnya ini sebagai perumpamaan aja gitu ya. Oke, nggak apa-apa sih. Emang masalah hati itu bagian dari. Dari kehidupan, iya. Terus lo ada saran nggak buat teman-teman yang lain yang masih belum bisa produktif? Buat teman-teman yang lain tentunya saya bakal ngasih saran bahwasanya di dunia era pandemi COVID-19 ini adalah era di mana era-era tersulit dalam masa saat ini. Tetapi dengan adanya hal demikian itu bukan menjadi halangan kita untuk terus berkarya, untuk terus mencari sesuatu yang produktif. Betul. Karena Allah pasti akan menguji seseorang. Seperti itu. Anggap saja ini adalah sebuah rintangan dalam kehidupan di mana kita harus bisa melewatinya dengan sebaik Betul. mungkin. Dan apabila kita bisa melewati hal itu sebaik mungkin, Allah pasti akan memberikan sebuah hadiah bagi kita. Iya, Hadiah iya. terindah seperti itu. Betul, Jadi buat betul. teman-teman semuanya, selalu semangat selalu di era COVID-19 ini, terus berkarya dan terus menjadi panutan buat orang-orang sekitar kita. Jangan jadikan halangan untuk diri kita. Jangan selalu berpikir sempit bahwasanya di dunia ini semuanya bisa terjadi apabila kita memiliki niat atau memiliki rasa kerja keras yang kuat seperti itu. Betul sekali, Friendly. Iya. Terima kasih banyak atas saran-sarannya. Iya, sama-sama. Semoga kita semua bisa lebih produktif lagi. Iya. Terutama yang kata Friendly bilang itu harus niat dari diri sendiri. Karena Iya, kalau betul udah nggak sekali. niat aja emang udah nggak akan bisa jalan ke depannya. Terus Iya. pergunain masa muda kalian. Kita kan masih muda ya, kalau udah renta-renta tua gitu kan Udah, kayaknya iya. udah nggak bisa beraktivitas secara Iya. secara Jalan sedikit encok kadang ya. Iya, jalan sedikit aja udah Iya. encok gitu. Jadi kita harus mempergunakan waktu kita sekarang dengan baik, manfaatkan dengan baik sebisa mungkin, kasih manfaat yang lebih banyak untuk orang lain. Itu sih. Oke, friend, kayaknya cukup deh sampai di sini. Oke, terima kasih Visip Talk kali sharing-sharing ini, kita terima kali kasih ini. udah Ya, ada sama-sama. datang ke sini. Iya. Kita bakalan ada Visip Talk di episode 2 lagi, tentunya dengan pembahasan seru. Oh iya, semoga pembahasan kali ini kita bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang Amin, sekitar ya. amin. Amin ya, Bapak. Oke, see you guys di episode selanjutnya. Bye. Bye.